Hai Sobat Tapin, kembali lagi di materi metode perhitungan pendapatan nasional. Kemarin kita sudah membahas mengenai metode perhitungan pendapatan nasional dengan menggunakan metode pendekatan pendapatan ya. Sekarang kita membahas tentang pendekatan pengeluaran. Ya, di pendekatan pengeluaran ini semoga materi ini bisa dicerna dengan baik ya, bisa dipahami dengan baik. Oke, kita langsung mulai saja. Jadi di negara-negara yang perekonomian sudah maju seperti Jerman, Amerika Serikat, Inggris dan Belanda, perhitungan pendapatan nasional dengan cara pengeluaran merupakan cara yang paling penting ya. Hal ini dikarenakan cara tersebut dapat memberikan berbagai keterangan yang sangat berguna seperti tingkat kegiatan ekonomi yang dicapai ya. Data pendapatan nasional yang dihitung dengan cara pengeluaran dapat memberi gambaran tentang kondisi buruknya masalah ekonomi di dunia atau di negara-negara lah ya. Nah, ini perhitungan pendapatan nasional dengan cara pengeluaran dapat membedakan pengeluaran atas barang dan jasa yang dihasilkan ke dalam 4 komponen. Ini ada 4 komponen yang perlu ada diketahui. Sektor rumah tangga, bisnis, terus ada pemerintah dan eksternal ya. Nah, kita masuk ke sektor rumah tangga ya. Nah, ini nilai pembelanjaan yang dilakukan oleh rumah tangga untuk membeli segala jenis kebutuhannya dalam waktu 1 tahun tertentu dinamakan pengeluaran konsumsi rumah tangga, atau dalam analisis makronya ekonomi lebih lazim disebut sebagai konsumsi rumah tangga gitu ya. Terus yang kedua ada bisnis. Di bisnis ini salah satu pembentukan modal sektor swasta ya. Nah, ini pembentukan modal sektor swasta atau dinamakan investasi pada hakikatnya merupakan pengeluaran untuk membeli barang modal yang dapat meningkatkan produksi barang dan jasa pada masa yang akan datang. Membangun gedung, perkantoran, ya contohnya, mendirikan pabrik, membeli alat-alat produksi adalah beberapa bentuk pengeluaran yang tergolong investasi karena tidak cepat habis. Pengeluaran itu dilakukan bukan untuk konsumsi, tetapi untuk kegiatan yang dapat menghasilkan sesuatu pada masa yang akan datang. Dalam pengumpulan data mengenai investasi pengeluaran tersebut. Nah, ini dibedakan 3 jenis pengeluaran ya. Ini pengeluaran atas barang modal dan peralatan produksi. Terus perubahan dalam nilai inventory pada akhir tahun, dan yang ketiga pengeluaran untuk mendirikan rumah tempat tinggal. Mendirikan ya, bukan mandirikan, sorry. Terus yang ketiga ada pemerintah. Nah, ini ada pengeluaran pemerintah. Ya, berbeda dengan rumah tangga dan bisnis ya, yang membeli barang untuk memenuhi kebutuhannya atau untuk diinvestasikan. Lah, pemerintah ini membeli barang untuk kepentingan masyarakat. Pengeluaran untuk menyediakan fasilitas kayak pendidikan, ya, kesehatan, pengeluaran untuk menggaji polisi, tentara, pengeluaran gaji pegawai negeri, dan pengeluaran untuk meningkatkan infrastruktur yang dilakukan untuk kepentingan masyarakat. Nah, ini ya pengeluaran pemerintah, jadi untuk umum. Terus yang terakhir adalah eksternal. Nah, ini ekspor ya, atau yang biasa disebut yaitu ekspor neto ya. Transaksi ekspor yang dilakukan oleh suatu negara dalam 1 tahun tertentu dikurangi dengan nilai impor dalam periode yang sama dinamakan ekspor neto ya. Ekspor suatu negara biasanya terdiri dari barang dan jasa yang dihasilkan dalam negeri lalu dijual ke luar negeri dan diikutkan dalam perhitungan pendapatan nasional. Barang impor juga merupakan hasil produksi dari negara lain ya, sehingga tidak perlu diikut dalam perhitungan pendapatan nasional gitu ya. Kita langsung masuk ke rumus saja untuk
contohnya. Nah, ini rumusnya, ini pendekatan pengeluaran. Ya, cara menghitungnya dengan rumus tersebut. Y sama dengan C tambah G ditambah I ditambah X kurangi M, ya. Nah, ini dengan kata lain, Y-nya itu adalah pendapatan nasional atau mungkin biasa disebut produk domestik bruto, ya. Terus C-nya itu konsumsi, G-nya itu pengeluaran pemerintah, dan I-nya itu pengeluaran investasi, X-nya itu ekspor, ya, M-nya itu impor, ya. Ini pengeluaran bersih. Kita langsung masuk ke contoh biar lebih lagi. Ini berikut data pendapatan nasional suatu negara. Pengeluaran pemerintah 890, pendapatan sewa 129, pendapatan bunga 150, konsumsi rumah tangga 508, jumlah investasi 450, ekspor 50, impornya 10, ya. Nah, pertanyaannya, berdasarkan data di atas, besar pendapatan nasional menurut pendekatan pengeluaran adalah, untuk mengingat kembali saya tampilkan rumusnya. Ini ya rumusnya. Ya, coba kita hitung ya untuk pendekatan pengeluaran. Y-nya ya, C-nya itu berapa? C-nya konsumsi rumah tangga. C 508, ya. Nah, ini C-nya 508. Terus G-nya pengeluaran pemerintah. Kita lihat pengeluarannya 890. Kita tambahkan 890. I-nya pengeluaran investasi. Nah, ini jumlah investasinya berapa? 450. Kita tambahkan 450. Nah, terus X-nya X berarti ekspor, ya, 50. Nah, ini 50 dikurangi 10, ya, untuk ekspor dan impornya. Nah, jadi ini nanti 40 munculnya. Nah, kita jumlahkan 508 ditambah 890 ditambah 450. Ya, ini hasilnya 1.848. Ditambah lagi nilai ekspor netonya, ekspor bersihnya. Ini senilai 40. Ya, ini kalau sudah kita jumlahkan, ini jadinya 1.888. Nah, ini ya. Berikut data pendapatan nasional dengan menggunakan pendekatan pengeluaran. Ada besar pendapatan nasional menurut pendekatan pengeluaran adalah 1.888. Ya, mudah ya. Nah, semoga aja dengan materi ini kalian bisa dipermudah untuk memahaminya, ya. Mungkin itu saja dari saya. Next time kita lanjutkan untuk pendekatan produksi. Oke.